Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Tutur akan menampilkan teater tradisi berjudul Asal Mula Ranu Grati. Pada zaman dahulu, Desa Kademengan Kelindungan terkenal sebagai desa yang tentram. Pemandangannya sangat elok dan dikelilingi oleh hutan belantara. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang sangat cantik ke Kademengan Kelindungan. Pakaian yang dipakai laksana putri keraton. Wanita itu bernama Endang Sukarni. Endang Sukarni merupakan salah satu putri kerajaan Mataram. Dia meninggalkan kerajaan karena terjadi kekacauan di Mataram. Akhirnya, aku harus meninggalkan kerajaan. Kini, aku akan berkelana. Wahai gadis muda, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang berkelana. Aku berasal dari kerajaan Mataram. Kalau boleh tahu, di manakah aku? Kau sedang berada di desa Kademangan. Kelindungan, wahai gadis muda. Apa yang kamu cari di sini? Sebenarnya, aku tidak memiliki tujuan. Apakah nenek memiliki saran untukku? Bagaimana kalau kau menemui Begawan Nyambu? Dia adalah orang sakti di desa ini. Mungkin kau bisa mencari solusi darinya. Di manakah aku bisa menemuinya, Nek? Kau bisa mengikuti arah matahari terbit. Pergilah sampai ke tepi hutan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Nek. Sama-sama, nak. Maaf, Tuan. Siapa kau? Mengapa kau mengganggu pertabaanku? Begini, Tuan. Saya sedang berkelana dan saya tidak memiliki tujuan. Apakah saya boleh mengabdi kepada Tuan? Saya dengar Tuan adalah orang yang dihormati di desa ini. Baiklah, kalau memang begitu tujuanmu, mulai sekarang kau bisa bekerja di rumahku. Baik, Tuan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, ikutlah denganku. Akan aku tunjukkan di mana rumahku. Hari demi hari dilewati. Pada saat Endang Sukarni menyapu di halaman, aduh, Wah, ternyata Endang Sukarni memiliki tubuh yang sangat indah. Kenapa saat melihatnya aku menjadi berdebar-debar? Apa ini? Kris ini berasal dari tubuhku. ada apa, Tuan? Apakah hari ini sangat panas? Kemarilah Endang Sukarni. Ada yang ingin aku berikan padamu. Apa itu, Tuan? Simpanlah keris ini. Gunakanlah untuk keperluan sehari-hari. Namun ingat, jangan pernah letakkan keris ini di pahamu, atau petaka akan datang pada kita. Baik, Tuan. Akhirnya aku selesai memotong sayur ini. Hah? Kemana hilangnya keris tadi? Astaga, aku lupa meletakkannya di baku. Dan kini keris itu telah hilang. Apa yang harus aku lakukan? Terlihat semakin lama, perut dari Endang Sukarni membesar. Ia pun heran dengan kondisinya. Akhirnya,
Endang Sukarni menceritakan semua kepada Begawan Nyampu. Tuan, maafkan atas kesalahanku. Apa yang terjadi, Endang Sukarni? Maafkan atas kesalahanku, Tuan. Aku telah melanggar pantanganmu. Dan entah mengapa, kini perutku semakin membesar. Tidak apa-apa, Endang Sukarni. Kejadian ini juga merupakan kesalahan. Jadi, mari kita hadapi ini bersama. Akhirnya, lahirlah anak kita, Endang Sukarni. Akan aku beri anak ini nama Jaka Baru. Kenapa anak ini bersih dan memiliki ekor? Hah? Mengapa anak ini nampak seperti ular? Kenapa bisa begini? Pasti ini adalah petaka dari keris itu. Aku sangat malu melahirkan anak ini, Tuan. Tidak apa-apa, Endang Sukarni. Mari kita besarkan anak ini secara diam-diam. Akan aku berikan lonceng pada ekornya, agar ia mudah diawasi. Sambil menahan rasa malu, Endang Sukarni membesarkan bayi tersebut layaknya seorang anak yang normal. Karena adanya lonceng pada ekornya, lama-kelamaan orang memanggil Jaka Baru dengan panggilan Baru Kelinting. Endang Sukarni berusaha menyingkirkan anaknya tersebut karena ia merasa malu. Semakin lama, aku tidak bisa menyembunyikan anakku dari warga. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimanapun, aku harus bisa menyingkirkan Baru Kelinting. Ibu, wahai ibundaku, aku telah berhasil memetik sayuran dari hutan. Lihatlah, apakah ini cukup? Anakku, ada yang ingin ibu beritahukan kepada kamu. Apa itu, Ibu? Kau tahu bahwa ayahmu adalah orang yang sakti di desa ini. Maka untuk mengetahui apakah kau juga mewarisi kesaktiannya, maka lakukanlah tugas dari ibu. Ambillah air dan menggunakan wadah ini. Dan jika kau berhasil, maka kau memang mewarisi kesaktiannya. Jika kau gagal, maka pergi berkelanalah, pergi dari desa ini. Baiklah, ibundaku, akan kulakukan. Baru Kelinting pun pergi untuk mengambil air dengan wadah yang telah diberikan ibunya. Bagaimana ya caranya aku mengambil air dengan wadah ini? Secara wadah ini memiliki lubang yang cukup besar. Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau begini? Dengan begini, aku bisa mengambil air sebanyak yang ibuku minta. Baru Kelinting pergi menemui ibunya. Pada waktu yang sama, Endang Sukarni membicarakan niatnya kepada Begawan Nyampo. Ternyata, Begawan Nyampo juga merasakan hal yang sama dengan Endang Sukarni. Tuan, semakin lama
sakit rasanya menyembunyikan anak kita. Dan entah mengapa banyak warga desa yang mengetahui keberadaannya. Karenanya, kuutuslah dia untuk melakukan tugas yang mustahil untuk dilakukan, agar dia bisa pergi berkelana keluar desa ini. Tidak apa-apa Enak Sukani. Aku juga mengerti perasaanmu itu. Ibunda, aku telah berhasil melaksanakan tugas yang Ibunda berikan. Apa? Kau berhasil melakukannya? Bagaimana ini, Tuan? Baiklah anakku, bersiaplah untuk tugas kedua dariku. Apa itu Ayahanda? Pergilah kau ke desa sebelah, lalu carilah sungai Berdadung Jember. Di sana kau akan menemui buaya yang sangat sakti. Jika kau berhasil mengalahkannya, bersemedilah selama 7 hari, nanti kau akan mendapatkan kesaktian. Baiklah Ayahanda, akan kulakukan. Ibunda, Ayahanda, izinkan ku pergi terlebih dahulu. Doakan aku berhasil melaksanakan tugas yang Ayahanda berikan. Baiklah anakku, jika kau telah menyelesaikan pertapaanmu, maka berilah kabar kepada kami. Baiklah Ibunda. Baru Kelinting pun pergi ke sungai tersebut dan menemukan buaya putih yang dimaksud. Hahaha, serahkanlah anak-anak kalian sebagai mangsaku. Tidak! Jangan ambil anak kami, buaya putih! Wahai buaya putih, jangan ganggu kami. Hei buaya putih! Hah? Siapa kau? Siapa yang berani menggangguku? Aku adalah Baru Kelinting, anak dari Begawan Nyampo dan Endang Sukarni dari desa sebelah. Hah? Begawan Nyampo? Begawan Nyampo adalah kakak dari ibuku. Artinya kau adalah sepupuku. Apa tujuanmu datang kemari? Tujuanku datang kemari adalah untuk mengalahkanmu, wahai buaya putih. Mengalahkanku? Cek! Manusia sepertimu tak mungkin bisa mengalahkanku. Aku sang buaya putih, penguasa sungai ini. Tidak usah banyak bicara. Majulah kau, wahai buaya putih. Akhirnya, Baru Kelinting menang. Akhirnya, aku berhasil mengalahkan buaya putih. Sekarang saatnya aku bertapa untuk menyempurnakan kekuatanku. Lelah sekali aku. Aduh, apakah itu? Aku merasakan tubuh ular. Apakah ada ular di sini? Tenanglah dan jangan takut, wahai Nek Kerti. Wujudku memanglah ular, tetapi aku tidak akan menyakiti manusia sepertimu. Aku sedang bertapa untuk menyempurnakan kekuatanku agar menjadi manusia sempurna sepertimu. Ada apa dengan matamu? Seperti yang bisa kau lihat, mataku ini terluka dikarenakan terluka. Baiklah. Ambillah sisiku ini. Di ujungnya ada sedikit darah. Oleskan pada matamu dan niscaya matamu akan sembuh.
melihat lagi. Terima kasih banyak, Nak. Tapi ingatlah, jangan katakan ini pada warga desa. Baiklah, Nak. Nek Kerti, kemana saja? Kami menantimu, Nek. Benar, Nek. Apakah Nenek baik-baik saja? Hah? Nek, Nenek bisa melihat. Apa? Nek Kerti bisa melihat. Bagaimana bisa? Maafkan aku, tetapi aku tidak bisa memberitahu kalian mengapa aku bisa melihat. Hah? Apa maksud Nek Kerti? Kenapa tidak bisa? Pasti ini hanya akal-akal Nek Kerti saja kan? Nek Kerti ingin menyimpan rahasia ini sendiri. Bukan begitu, tapi Halah! baik-baik akan aku beritahu kenapa aku bisa melihat. Baru saja aku bertemu dengan seseorang yang menyerupai ular. Seseorang itu sedang bersemedi di tepi sungai. Dan aku diberi sisiknya agar bisa menyembuhkan buta di mataku. Hah? Kenapa aku tidak bisa melihat lagi? Hah? Orang sakti di tepi sungai. Wah, kita harus pergi menemuinya. Iya, bayangkan saja bila dengan sedikit darahnya bisa menyembuhkan orang buta. Bagaimana kalau bagi tubuh yang lain? Mungkin kita dapat hidup lebih lama. Benar, kalau begitu ayo kita buru manusia ular itu. Ayo! Hei manusia ular! Ya, apa yang bisa aku bantu? Kenapa kalian datang beramai-ramai? Diam kamu. Kami tahu kamu yang menyembuhkan Nek Kerti. Sekarang kami ingin mengambil kesaktianmu dengan memakan dagingmu. Apa? Apa-apaan ini? Aku tidak bisa melawan warga desa. Halah, sudahlah. Ayo kita buru manusia ular itu. Ayo! Akhirnya aku muda lagi. Aku bisa kaya. Kekuatanku. Sudah beberapa bulan aku tidak mendengar kabar dari anakku. Apakah dia baik-baik saja? Sepertinya aku harus memastikan ke desa sebelah. Permisi. Iya, ada apa? Apakah kalian melihat manusia yang bersosok seperti ular? Manusia ular? Oh, manusia ular yang sedang bertapa itu. Iya, di manakah aku bisa melihatnya? Siapakah dia bagimu? Dia adalah anakku Barkin. Apakah kalian melihatnya? Maaf, namun beberapa hari yang lalu warga desa telah memburu dan memakannya untuk mengambil kesaktiannya. Apa? Wahai warga desa, mengapa kalian melakukan itu? Jika kalian sudah merasa sakti, maka cabutlah lidi ini. Biar aku saja. Aku
Wah! Tamatlah sudah cerita kami. Kisah legenda Ranu Grati. Terima kasih dan jumpa lagi. Sampai bertemu di lain hari. Yeah. Sventur! Kreativitas tanpa batas. Tamatlah sudah cerita kami. Kisah legenda Ranu Grati. Terima kasih dan jumpa lagi. Sampai bertemu di lain hari. Tamatlah sudah cerita kami. Kisah legenda Ranu Grati. Terima kasih dan jumpa lagi. Sampai bertemu di lain hari. Yeay! Terima kasih sudah menonton.